warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Demikian dua ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, ketika beliau memberikan tausiah, dan ketika beliau menasihati para sahabat, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu membaca ayat yang pertama surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia-Nya yang begitu banyak, nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhingga, serta rizki yang melimpah ruah, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Dan termasuk amal ibadah yang agung dan mulia yang memiliki banyak kebaikan, keutamaan dan keistimewaan adalah tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkannya dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah di dalam surat At-Taubah ayat 122, yaitu ketika Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Dan tidak sepantasnya orang-orang yang beriman semuanya pergi ke medan juang, semuanya pergi ke medan perang, semuanya pergi melawan musuh-musuh Allah. Hendaklah ada sekelompok dari mereka, orang-orang yang pergi memperdalami ilmu agama, tafaqquh fiddin, agar mereka bisa memberi peringatan kepada kaumnya setelah mereka kembali dari tafaqquh fiddin. Ini ya, agar semuanya bisa menjaga dirinya masing-masing. Ini sampai Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, salah seorang ulama besar yang meninggal tahun 463 ya Hijriah, pemilik kitab Al-Adhkar dan pemilik kitab At-Tamhid, mengatakan
siapa yang berpendapat bahwasanya tafaqquh fid din atau talabul ilmi bukan jihad fisabilillah, maka perlu ditinjau ulang pendapatnya. Ya, karena di sini Allah mensejajarkan dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin. Selanjutnya pada kesempatan ini, sebagaimana sudah maklum oleh kita, bahwasanya kita akan mengupas sedikit tentang pentingnya tauhid dan keutamaannya. Berbicara tentang tauhid, nama lainnya adalah al-iman. Artinya kalau kita melihat kitab tauhid atau mencari kitab tauhid di perpustakaan, kok nggak adanya kitabul iman, itu nama lainnya. Atau mungkin di perpustakaan kita cari kitabul iman, nggak adanya kitabul akidah, maka itu nama lainnya. Kitab tauhid kitab al-iman, kitab al-aqidah. Atau mungkin nggak ada tiga-tiganya, adanya kitabus syariah. Itu yang dimaksud adalah kitabut tauhid, kitabus syariah. Atau mungkin kitab syariah juga nggak adanya kitab usuluddin atau usuluddiyanah, maka itu nama lain daripada tauhid atau akidah. Atau mungkin usuluddin juga nggak adanya kitab as-sunnah atau usulus sunnah, maka itu yang dimaksud kitab akidah atau kitab tauhid, sama. Oleh karena itu banyak para ulama mengarang kitabus sunnah seperti milik Imam Ibnu Abi Asim, itu yang dimaksud adalah tauhid. Atau kitab usulus sunnah milik Imam Ahmad bin Hanbal dan putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, itu juga tauhid isinya. Begitu juga kitab Asy-Syariah milik Imam Al-Ajurri, kemudian kitabul iman milik Imam Ibnu Mandah yang meninggal tahun 395 Hijriah, kitabul iman milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian kitab Usuludddiyanah milik Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, jadi Al-Ibanah an Usuludddiyanah, begitu. Atau kitab Usuluddin milik Imam Abu Hanifah, disandarkan begitu. Maka ini yang dimaksud adalah tauhid. Rahimahumullahu jami'an, para ulama kita yang sudah menulis kitab berkaitan dengan tauhid atau akidah atau iman, yang ini merupakan asyraful ulum, jadi paling mulianya ilmu. Karena apa? Karena yang namanya tauhid, yang namanya akidah, itu adalah syarat seorang mukmin bisa diterima amal ibadahnya seseorang. Jadi seorang akan diterima amalnya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertauhid. Begitu juga seseorang akan diberi kehidupan yang baik di dunia ini, diantaranya adalah karena beriman. Kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan man amila sholihan,
min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan, siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah, maka falanuhyiyannahu, kami akan beri dia kehidupan, ya, akan kami cukupkan kehidupannya hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Ya, maka ini adalah keutamaan dari bertauhid atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya, di dunia ini, dan juga ya seseorang itu akan diterima amal kebaikannya, amal ibadahnya, amal solehnya, kamal ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ya, karena itu para ulama mengatakan syarat amal ibadah diterima oleh Allah, pertama ikhlas lillahi ta'ala, ya, memurnikannya hanya untuk Allah Ta'ala, maka dia beriman kepada Allah. Ya, yang kedua adalah mutaba'atu Rasulillah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkannya. Salat, ya, kalau dia betul-betul ikhlas untuk Allah, ya, tapi kalau tidak sesuai tuntunan Rasul, maka ya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, karena Allah mengatakan, karena Rasulullah mengatakan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang kelima, Rasulullah mengatakan, ya, petikan bawahnya, kalau atasnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam satu riwayat milik Imam Muslim, man amila amalan, siapa saja yang melakukan suatu amalan, ternyata laisa alaihi amruna, bukan termasuk dari ajaran kami, ya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya amalan berusaha sesuai dengan tuntunan atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, tidak boleh ngarang-ngarang sendiri ibadah. Ya, artinya ibadah itu harus dengan dalil. Karena itu para ulama, ya, fikih kita mengatakan al-aslu fil ibadati al-budlan. Asal daripada ibadah adalah batil, tidak boleh dilakukan. Illa madallat dalilu ala khilafih, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya, maksud daripada menyelisihinya di sini adalah dalil yang memerintahkan. Artinya yang namanya ibadah harus dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun lewat lisan Rasulnya di dalam as-sunnah. Ya, ini yang namanya ibadah harus dengan dalil Al-Quran ataupun as-sunnah, baru itu dinamakan ibadah. Baiklah, ini diantara pentingnya tauhid sebagai syarat diterimanya amal, ya, seseorang di dunia ini. Yang kedua, yang namanya tauhid, ya, itu janji Allah akan diberi kehidupan yang baik, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kita akan diberi kehidupan yang baik dengan beriman, dengan bertauhid. Yang ketiga, yang namanya
Tauhid itu merupakan ya muhimmatur rasul, tugas penting para rasul itu adalah mentauhidkan Allah, menyeru manusia agar mereka bertauhid kepada Allah. Ya, kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Untuk apa rasul tersebut? Untuk menyeru kaumnya ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyeru kepada kaumnya agar kalian hendaklah beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut, ya, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan muhimmatur rusul, tugas penting para rasul. Ya, jadi para rasul diutus, ya tugas pentingnya adalah untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhi sesembahan-sesembahan atau peribadahan-peribadahan selain Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya tauhid itu merupakan hak Allah yang paling utama dan paling pertama untuk ditunaikan. Ya, teringat ketika sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas khimar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba-hamba Allah atas Allah? Maksudnya hak Allah atas hamba-hambanya, apa yang wajib ditunaikan oleh hamba-hamba Allah untuk memenuhi haknya Allah. Ya. Kemudian hak hamba-hamba Allah atas Allah adalah kalau hamba-hamba tersebut sudah menunaikan haknya Allah, apa yang harus dilakukan oleh Allah untuk memenuhi hak hamba-hamba yang sudah memenuhi haknya Allah ini. Itu maksud daripada hak hamba-hamba Allah atas Allah. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibad. Adapun haknya Allah atas hamba-hambanya, artinya yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Allah untuk memenuhi haknya Allah adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar hamba-hamba Allah ini beribadah hanya kepada Allah saja, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik di dalam beribadah. Artinya berbuat syirik itu menyekutukan Allah. Maksud daripada menyekutukan Allah adalah membersamakan selain Allah untuk menerima haknya Allah. Ya, itu maksud daripada menyekutukan Allah, membersamakan selain Allah untuk menerima haknya Allah. Di antara hak yang paling utama dan paling penting adalah ibadah. Itu haknya Allah. Maka jangan sampai kita membersamakan selain Allah untuk menerima ibadah. Karena ibadah tempatnya hanya Allah saja.
Ya, ini hak yang paling utama yang Allah miliki. Karena itu orang yang beribadah kepada selain Allah disebut ya menyekutukan Allah, yaitu membersamakan selain Allah untuk menerima haknya Allah. Ini adalah haknya Allah. Kemudian yang kedua, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba-hamba Allah kalau mereka memenuhi haknya Allah adalah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa man la yusyriku bihi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah. Ini adalah keutamaan tauhid. Ya, kalau dia beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya di neraka. Ya, ini keutamaan tauhid. Kalaupun dia melakukan kesalahan-kesalahan, ya, itu tetap Allah akan mengentaskannya. Ya, oleh karena itu yang namanya orang yang bertauhid itu tidak akan kekal di neraka. Maksudnya orang yang beriman itu tidak akan kekal di neraka. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya qudsi Allah mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akhriju, keluarkan minan nar, dari neraka, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin minal iman, walaupun ada seberat biji dzarrah berupa iman. Biji dzarrah itu ada yang mengartikan biji jagung, ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan biji atom, tapi intinya biji dzarrah adalah biji yang paling kecil. Jadi keluarkan orang dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji yang paling kecil berupa iman. Ya, jadi ini orang yang ada di neraka setelah lama mencicipi siksaan di neraka, maka mereka yang di dalam hatinya ada iman, walaupun imannya seberat biji yang paling kecil, maka tetap akan keluar, akan dikeluarkan. Ya, ini keutamaan beriman, keutamaan bertauhid, yaitu tidak akan kekal di neraka kalau dia disiksa. Ya, bahkan yang namanya tauhid di antara keutamaannya lagi, selain tidak kekal di neraka, tidak akan kekal di neraka orang yang beriman, ya, kalaupun harus masuk neraka misalnya, ya, dan keutamaan yang lain, tauhid bisa memberikan syafaat, ya, artinya kalau misalnya dia di neraka, ya bisa jadi siksaannya diringankan. Ya, atau dia seharusnya masuk neraka, tapi karena mendapatkan syafaat tidak jadi masuk neraka. Ya, itu namanya syafaat. Ya, karena itu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, man as'adun nasi, siapa orangnya yang sangat berbahagia bi syafa'atika, dengan syafaatmu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Maka Rasulullah mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang sangat berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti
adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berucap la ilaha illallah, jadi beriman kepada Allah khalisan min qalbi, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Artinya orang yang bertauhid, orang yang beriman dengan benar kepada Allah, itu orang yang sangat berbahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan yang lain dari tauhid adalah mengharuskan masuk surga. Ya, artinya orang yang bertauhid pasti masuk surga. Orang yang beriman pasti masuk surga. Karena itu, sebagaimana yang sebelumnya, dia tidak akan kekal di neraka. Ya, dia akan dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, kemudian baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini keutamaan orang yang bertauhid. Ya, dia pasti akan merasakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau dia bisa istiqomah di dalam memegang teguh imannya, di dalam memegang teguh tauhidnya. Ya, mencontoh para salafus soleh, bagaimana sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika ya beliau disiksa begitu rupa, ya diseret di tengah-tengah padang pasir, disuruh kembali kepada ajaran nenek moyangnya, tapi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tetap ya mengatakan Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Ya, jadi dia tidak mau untuk berubah ya dari ajaran yang dianutnya, yaitu Islam atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun Bilal bin Rabah diseret di tengah-tengah padang pasir, kemudian ya anak-anak pada melempari batu ya sampai berdarah-darah, bahkan dijemur di terik matahari yang begitu panas, ditindih dengan batu besar, tapi sahabat yang mulia Bilal bin Rabah tetap memegang teguh imannya. Ya, sampai akhirnya beliau menjadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau melepaskan imannya. Artinya tetap istiqomah, tetap memegang teguh pendiriannya untuk beriman kepada Allah. Ya, begitu juga Sumayyah, ya istri Yasir, ya bapaknya Ammar, keluarga yang beriman kepada Allah, yaitu keluarga Ammar bin Yasir. Ya, maka radhiyallahu anhum jami'an, ya bagaimana Sumayyah istrinya Yasir itu dipanggang di atas nyala api yang begitu panas. Ya, Yasir juga begitu, akhirnya mereka meninggal dunia. Ya, kecuali Ammar. Ya, dikiranya Ammar mau kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Ya, karena itu ada sahabat yang berlari-lari. Ya, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, isbir ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Ya, maka sahabat ketika melihat atau menyaksikan pemandangan yang begitu mengharukan, siksaan yang begitu pedih yang diterima oleh keluarga Ammar bin Yasir, ya kemudian ya sahabat Ammar bin Yasir mengatakan kata-kata yang ini dianggap oleh mereka sudah keluar dari Islam. Maka ya ada sahabat yang berlari menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasul, celaka Ammar. Ammar kenapa? Ammar telah kembali kepada ajaran nenek moyangnya.
Maka Rasulullah tersenyum, ya, karena ternyata Allah sudah menurunkan ya surat ya An-Nahl ayat 106 ya, illa man ukriha ya wa nafsuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara jiwanya masih tenang di dalam beriman kepada Allah. Ya, ini ya turun kepada keluarga Ammar bin Yasir. Ya, artinya Ammar itu tidak mungkin mau kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Ya, intinya mereka semua ya keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'an itu orang yang memegang teguh keimanannya sampai meninggal dunia. Karena itu ya banyak sekali contoh-contoh dari para salaf yang mereka memegang teguh imannya, nggak mau ditukar dengan hal-hal keduniawiaan. Sampai di antara mereka ada yang digergaji kepalanya, ada yang ditarik dengan kuda, artinya ya di tangan kanan dan kaki kanan diikat pada satu kuda, tangan kiri dan kaki kiri diikat pada kuda yang lain, kemudian dicambuk kuda itu. Ya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana jadinya. Ya, tapi mereka tetap memegang teguh keimanannya. Inilah pentingnya beriman, bagaimana kita berusaha mencontoh, ya, mensuri tauladani para salafus soleh di dalam memegang teguh imannya, karena yang namanya tauhid itu mahal harganya. Yang namanya iman itu mahal harganya, sampai ya tidak mau untuk melepaskannya di dunia ini, menukar dengan apapun. Ya, maka kita bisa mencontoh dan mensuri tauladani para salafus saleh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian ya kembali kepada keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid dalam kehidupan. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itu akan terbebaskan dari ketergantungan kepada selain Allah, baik jimat-jimat ataupun pusaka ataupun apa saja. Dia hanya bergantung kepada Allah. Ya, karena Allah mengatakan Allahus Shomad, Allah lah tempat bergantung. Ya, semua makhluknya bergantung kepada Allah, yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan kehebatan Allah, yakin akan kepemurahan Allah, yakin akan ampunan Allah dan seterusnya. Maka seseorang itu akan selalu ya bergantung kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, ya tidak meminta kecuali hanya kepada Allah dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya sebenarnya banyak di antara ya keutamaan tauhid, ya yang jelas kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan ya di dunia ini dan di akhirat. Karena itu ya yang namanya tujuan hidup kita di dunia ini ya tidak lain dan tidak bukan ingin mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan itu hanya bisa dicapai dengan seseorang bertauhid atau beriman dengan benar, atau dengan kata lain beribadah hanya kepada Allah saja. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin, ya, wal insa, dan juga bangsa manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum menafsirkan liya'budun ay liyuwahidun, agar mereka mengesahkan aku,
agar mereka mentauhidkan aku. Artinya ya mengesahkan Allah di dalam beribadah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Itulah tauhid. Ya, karena itu ya konsekuensi tauhid itu ada dalam kalimat tauhid atau yang disebut rukun tauhid. Rukun tauhid sekali lagi ada dalam kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha itu adalah rukun yang pertama, illallah adalah rukun yang kedua. Ya, artinya seseorang yang bertauhid harus memenuhi dua rukun ini. Rukun yang pertama adalah disebut an-nafyu, meniadakan ya ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Ya, jadi nafyul ibadah li ghairillah, meniadakan semua ibadah yang diberikan kepada selain Allah harus ditiadakan. Ya, enggak boleh dilakukan. Yang kedua adalah al-itsbat, yaitu penetapan itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan bahwasanya semua macam ibadah, semua jenis ibadah dan semua bentuk ibadah itu lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Itulah sekali lagi yang disebut rukun tauhid. Ya, kita hanya memberikan ibadah kepada Allah dan tidak akan memberikan kepada selain Allah. Ya, ini yang disebut ya rukun tauhid. Ya, jadi la ilaha illallah bukan cuma ucapan di bibir. Ya, walaupun mengucapkannya saja itu sudah mendapatkan keutamaan. Ya, di antara keutamaannya dia sudah harus dilindungi harta, jiwa dan darahnya karena menjadi saudara kita seiman. Ya, saudara seislam kita, maka kita harus jaga kehormatannya, jaga hartanya dan jaga darahnya atau jiwanya. Ya, haram untuk dialirkan darahnya, haram untuk dibunuh dan haram untuk diambil hartanya. Ya, karena dia adalah saudara kita se-Islam. Itu orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kalau mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasul sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Apalagi kalau dia mengucapkannya dengan betul-betul mengetahui maknanya, ya, bahwasanya memang Allah saja yang berhak mendapatkan ibadah, selain Allah tidak berhak, maka dia akan masuk surga. Kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, siapa saja yang meninggal dunia sementara dia mengetahui ya bahwasanya tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali dia saja, Allah saja, maka dia akan masuk surga. Ya, apalagi kalau memenuhi syarat-syarat yang lain dari la ilaha illallah, itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Inilah keutamaan orang yang bertauhid. Ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan sedikit ini bisa membuka wawasan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah untuk selalu belajar dan terus belajar sehingga mengenal ajaran agama Islam lebih ya jauh lagi, sehingga kita akan tetap di dalam memegang teguh agama kita sampai meninggal dunia. Ya, perlu diketahui banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam
ya yang meninggalkan ajaran Islam karena kebanyakan mereka itu belum mengetahui keindahan Islam, belum mengetahui kebaikan Islam, belum mengetahui kemuliaan Islam, belum mengetahui keagungan dan kesempurnaan ajaran agama Islam ini, sehingga mereka tidak sayang terhadap agamanya. Karena itu dikatakan siapa tak sayang, siapa tak kenal maka tak sayang. Ya, siapa yang tidak mengenal Islam ini maka tidak akan sayang terhadap Islam. Ya, tapi kalau seseorang mengenal Islam semakin dalam, maka dia akan sayang untuk meninggalkan Islam. Ya, dia akan jaga Islamnya sampai dia meninggal dunia. Mengamalkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kamu meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan ya muslimun, orang-orang Islam. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah, monggo bagi para jamaah untuk bisa bertanya, dipersilakan. Ada hal-hal yang ingin tanyakan, monggo. Ya, silakan. Saya itu kalau membaca Al-Quran dengan terjemahannya yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya membaca Al-Quran dengan membaca terjemahannya, itu saya menemui Allah itu kadang menyebut dirinya dengan kata kami. Tapi juga kadang Allah menyebut dirinya aku. Atau juga menyebut dirinya dia. Dia, misalnya la ilaha illallah, itu kan tidak ada Tuhan selain dia. Nah, yang ingin saya tanyakan, kata kami itu bagi orang-orang yang musyrikin, yang mereka menyembah lebih dari Tuhan ada 3 itu, ternyata Tuhanmu juga menyebutnya dirinya kami. Kami itu kan kalau bahasa Indonesia itu artinya banyak, lebih dari 1 Tuhan gitu. Apakah seperti ini Ustadz bisa memberi penjelasan yang supaya kita lebih clear gitu ya? Kenapa Allah menyebutnya kami begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Baik. Ya, penggunaan ya dhamir di dalam bahasa Arab, ya, baik dhamir tunggal seperti wa ma khalaqtu al-jinnah, ya, jadi dhamir tunggal, tidaklah aku menciptakan, ya, atau ya huwa kul huwallahu ahad, itu juga 1, huwa Allah, ya, itu menunjukkan 1, ya, jadi menggunakan tunggal menunjukkan kemahaesaan Allah, ya, jadi yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu cuma Allah saja, ya. Jadi penggunaan dhamir tunggal menunjukkan kemahaesaan Allah. Ini yang pertama. Penggunaan dhamir nahnu, ya, umumnya itu untuk menunjukkan keagungan, ya, keagungan Allah, yang di situ kadang disertakan malaikat. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra Al-Quran, yaitu menggunakan malaikat Jibril, lewat perantaran malaikat Jibril. Begitu juga wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami telah menurunkan dari langit berupa air.
itu Allah yang menurunkan air dari langit, tapi menggunakan perantaraan malaikat-malaikatnya. Ya, ada malaikat yang membagi-bagi hujan, ya, atau membagi rizki dan seterusnya. Jadi umumnya menunjukkan keagungan Allah, ya, disertakan dengan makhluk-makhluknya. Itu karena itu Allah menggunakan kata-kata nahnu. Ya, inna, ya, anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, yaitu menggunakan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya, ini ya yang dijelaskan oleh para ulama. Penggunaan dhamir nahnu adalah menunjukkan keagungan, ya, karena ya Allah menyertakan makhluknya, di mana makhluknya itu adalah yang selalu taat dan tidak pernah durhaka. Inilah kehebatan Allah menciptakan makhluknya yang selalu taat dan tidak pernah durhaka. Ya, di sana ya diciptakan oleh Allah ada ya jin dan manusia yang kadang taat, kadang durhaka. Ya, begitu. Ya, kemudian dhamir tunggal seperti yang sudah dijelaskan menunjukkan kemahasaan Allah. Ini wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagaimana kita ketahui Ustadz, banyak disebutkan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, ya. Kemudian tapi masih banyak juga yang berpendapat kalau Allah itu dekat atau berada di mana-mana. Nah, seberapa besar itu terhadap penyimpangan tauhidnya, Ustaz, dengan pendapat yang Allah itu ada di mana-mana, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, istri-istri Rasulullah dan para pengikutnya, sampai imam-imam yang 4, ya, dan seterusnya, itu mengatakan Allah ada di atas, atau Allah ada di langit, atau Allah ada di arsy. Karena arsy itu letaknya di atas, langit letaknya juga di atas, sehingga tidak salah orang mengatakan Allah ada di atas, atau Allah ada di arsy, atau Allah ada di langit. Ya, sama. Ya, sedangkan ya banyak orang-orang yang tidak meyakini, karena ada ayat yang mengatakan wallahu ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, pembahasan ma'iyah, kebersamaan Allah, tentu saja bukan kebersamaan jasad, ya, badan, bukan. Tapi dijelaskan oleh para ulama kita, yang dimaksud ma'iyah Allah, kebersamaannya Allah, adalah ya ma'iyatul ilmi wal ihatah, yaitu kebersamaan dalam pengetahuan. Artinya Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Wal ihatah, dan meliputinya Allah. Allah mendengar, Allah mengawasi, Allah memantau, Allah ya melihat, ya. Artinya kalian dimanapun akan dilihat oleh Allah, akan didengar oleh Allah ketika berdoa, akan dipantau, diawasi oleh Allah. Itu maksud daripada ma'iyatul ilmi wal ihatah. Jadi ini yang bersama kita. Jadi bukan ya Allah menyatu dengan kita, seperti yang dikatakan oleh orang-orang wahdatul wujud, yaitu manunggaling kawula Gusti. Ya, bersatunya ya kita dengan Allah. Ini nggak benar. Ya, karena yang namanya zat Allah itu maha tinggi. Ya, sedangkan zat kita itu rendah.
Ya, kita diciptakan dari sesuatu yang hina, ya, dan Allah adalah Sang Pencipta segalanya. Ya, jadi berbeda jauh. Ya, maka ada orang yang mengatakan Allah ada di dalam hati. Emangnya hati kita sebesar apa? Ya, padahal wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Ya, itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, kursinya Allah saja seluas langit yang berlapis 7 dan juga bumi yang berlapis 7. Ya, apalagi Allah itu maha agung, maha besar. Ya, sedangkan hati kita kecil sekali. Ya, arsy-nya Allah itu agung. Ya, arsy-nya Allah itu, ya, jadi makhluk yang paling agung adalah arsy. Arsy dibandingkan dengan kursi itu seperti benda kecil yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Jadi kursi kalau dibandingkan dengan arsy. Nah, bumi ini kalau dibandingkan dengan kursinya Allah itu juga seperti itu. Seperti benda kecil yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Nah, kita dibandingkan dengan bumi ini itu juga seperti itu. Kalau kita berada di tengah-tengah padang pasir, cilik bentilik, ya, kecil sekali. Ya, apalagi hati kita itu sangat kecil sekali. Ya, oleh karena itu nggak benar kalau Allah ada di dalam hati. Ya, menempati di dalam hati kita. Ya, Allah ada di atas arsy sebagaimana kata Allah sendiri, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Begitu. Ya, ini atau di atas langit sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Mulk ayat 16, ya, amintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan yang ada di langit? Para ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya itu mengatakan yang dimaksud adalah Allah yang ada di langit. Begitu, ya. Jadi, ya, dalam hal ini, ya, kita tidak boleh menyimpang dari keyakinan Rasul dan para sahabatnya, ya, di dalam meyakini keberadaannya Allah. Ya, apalagi Allah sendiri yang sudah mengatakan dalam banyak ayat, begitu juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam masalah keyakinan, ya, dalam masalah tauhid al-asma was sifat, ya, begitu juga dalam rububiyah Allah, dalam ketinggiannya Allah. Allah itu tinggi dalam semua sifat-sifatnya, dalam semua perbuatannya. Ya, jadi ulu atau ketinggian Allah meliputi 3 tempat, 3 hal. Ulu zat, zatnya Allah maha tinggi, wa uluwul qadr, dan ketinggian Allah, kedudukan Allah. Yang ketiga, wa uluwul qahr, yaitu, ya, kekuasaan, ya, dan perbuatannya Allah yang maha tinggi. Ya, jadi beda dengan makhluknya. Ya, demikian, ya, kita juga sudah, ya, menyebutkan, ya, beberapa akidah tentang ini, tulisan, ya, bisa dicek kembali, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Arifin Hidin yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita dapat mengerti tentang bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang baik dan yang lurus. Mungkin cukup untuk kajian pada malam hari ini, kita cukupkan. Kita baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup, ada kurangnya itu dari syaitan dan ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi